tahun sudah Indonesia merdeka. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih tentang sejarah kemerdekaan Indonesia? Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita nggak boleh lupa sama bagaimana para tokoh proklamator merumuskan naskah proklamasi. Nah, di belakang saya sudah ada gedung yang telah diresmikan menjadi Museum Naskah Proklamasi pada tanggal 24 November 1992. Nah, sebelumnya rumah ini adalah rumah kediaman Laksamana Muda Maedan, yaitu pihak Belanda yang bekerja sama untuk membantu Indonesia merumuskan proklamasi kemerdekaan. Bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1927 dengan gaya Art Deco. Bangunan ini punya detail yang menarik, baik pada elemen bangunan seperti pada pengolahan dinding, bukaan angin, railing tangga, pintu, dan juga jendela. Selain itu, di bagian atapnya punya ciri khas yang membedakan dengan museum lainnya, yaitu pada penggunaan atap perisai dengan sudut sekitar 40 derajat sampai dengan 45 derajat. Pada saat Perang Pasifik, bangunan ini menjadi kepemilikan dari seorang konsulat Inggris di bawah PT Asuransi Jiwasraya. Setelah itu, ketika pendudukan Jepang terjadi di Indonesia, maka bangunan ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Maeda. Setelah kekalahan Jepang dengan dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya perlahan pergerakan Jepang mulai mundur dari Indonesia. Dan setelah Jepang kembali ke negara asalnya, lokasi ini dijadikan markas tentara Inggris. Kemudian pada 1982 bangunan ini menjadi perpustakaan nasional dan juga badan riset untuk pengalih fungsian menjadi museum. Baru setelah 1984, Profesor Nugroho Noso Susanto, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, mengusulkan untuk membuat lokasi ini menjadi Museum Naskah Proklamasi. Baru setelahnya diresmikan secara resmi pada tanggal 24 November 1992 menjadi Museum Naskah Proklamasi yang hingga saat ini bisa kita kunjungi. Nah, disinilah perumusan Naskah Proklamasi dilaksanakan. Sepulangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok setelah diculik oleh para pemuda, mereka kemudian menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Mereka memutuskan untuk merumuskan naskah proklamasi di sini dengan alasan karena lokasi ini menjadi lokasi yang aman dari tentara Jepang. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang perumusan naskah proklamasi. Jadi begitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta juga Ahmad Subarjo dan Saiful Malik hadir di rumah Laksamana Maeda, mereka diarahkan ke ruang proklamasi yang dulunya adalah ruang tamu kediaman. Nah, begitu masuk, teman-teman akan melihat ada satu meja kerja beserta kursi dan juga ada sofa, meja, dan juga sebelah sana ada lemari kayu yang dulunya berisi buku dari kediaman Laksamana Muda Maeda. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ruang perumusan naskah proklamasi. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada diorama patung dari 3 proklamator, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Selain itu juga ada tulisan proklamasi yang ditulis langsung serta juga ada penjelasan mengenai ruangan ini. Nah, jadi sebelumnya ruangan ini adalah ruang makan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Pada saat menjelang pukul 3 pagi di tanggal 17 Agustus 1945, mereka bertiga diarahkan menuju ruang makan dan mulai mendiskusikan teks proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Sekarang kita sudah berada di ruang pengetikan naskah proklamasi. Setelah ketiga proklamator memberikan konsep naskah proklamasi, kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan mesin ketik berbahasa Latin yang telah dipinjamkan yang sudah berada di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Setelah diketik, ada beberapa perubahan-perubahan, mulai dari tulisan tanggal, hari, bulan, maupun juga penulisan tempo menjadi tempo, dan mulai dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik, naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka
Aula yang saat ini telah diresmikan menjadi ruang pengesahan naskah proklamasi. Dihadiri oleh 29 tokoh, Soekarno dan Muhammad Hatta menanyakan kepada para hadirin apakah setuju dengan naskah yang telah diketik, dan jawaban semuanya setuju. Setelah itu, mereka sama-sama bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi mewakili bangsa Indonesia. Dan Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi di atas piano ini. Sekarang kita beralih yuk ke lantai atas yang dijadikan lokasi pameran temporer di Museum Naskah Proklamasi. Untuk memperingati HUT ke-32 Museum Naskah Proklamasi, Museum Naskah Proklamasi mengadakan pameran temporer, yaitu pameran memori anti tokoh proklamasi, di mana teman-teman akan melihat barang-barang yang menjadi kepemilikan dari 13 tokoh proklamasi. Pameran ini bertujuan supaya kita kembali mengingat jasa-jasa ke-13 tokoh proklamasi. Pada ruangan ini, pengunjung bisa menemukan koleksi-koleksi barang kesenian yang dimiliki oleh 13 tokoh proklamator. Melalui ruangan ini, pengunjung akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Indonesia yang tampak pada koleksi keris, batik, dan juga lain sebagainya. Ruang aktivitas, di mana teman-teman akan melihat koleksi-koleksi seputar kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kemerdekaan. Sekarang kita berada di ruang proklamasi. Di sini banyak barang-barang yang menjadi benda media para tokoh proklamasi untuk semakin menyebarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ruangan yang keempat dari pameran temporer yang ada di Museum Naskah Proklamasi adalah ruang atribut. Nah, di sini teman-teman akan menemukan pakaian yang digunakan sebagai keseharian para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Hal pertama yang bisa wisatawan lakukan adalah mempelajari sejarah mengenai perumusan naskah proklamasi melalui koleksi-koleksi yang tersedia yang ada lebih dari 500 koleksi. Yang kedua, wisatawan bisa menyaksikan arsitektur gaya Art Deco yang telah ada dari zaman ke zaman yang telah berpadu antara kebudayaan Inggris dan juga kebudayaan Jepang yang ada di Indonesia. Ketiga, wisatawan bisa merasakan experience berada di bawah bunker yang telah dijadikan oleh Maeda sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen kenegaraan maupun menjadi tempat persembunyian para tentara. Kalau wisatawan suka mengunjungi event konser, nah, Museum Naskah Proklamasi juga bisa menjadi pilihannya. Museum Naskah Proklamasi memiliki media komik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang bisa diakses dengan mudah di layar informasi. Nonton audiovisual mengenai dokumenter kemerdekaan Indonesia yang disusun langsung oleh pihak museum. Wisatawan juga bisa membeli souvenir yang tersedia di merchandise store. Naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. PUPKI dibubarkan dan digantikan dengan panitia persiapan. Perjalanan menuju Museum Naskah Proklamasi dimulai dari halte UNJ 2, menaiki bus Transjakarta 4C dan turun di Museum Proklamasi. Nah, Museum Naskah Proklamasi berada di bawah kepemilikan Kementerian Kebudayaan dan dikelola langsung oleh Museum Cagar Budaya atau Indonesian Heritage Agency. Berdasarkan hasil kunjungan langsung ke Museum Naskah Proklamasi, maka didapatkan hasil analisis SWOT sebagai berikut.
Kekuatan yang dimiliki Museum Naskah Proklamasi adalah terintegrasi langsung dengan transportasi umum, penyampaian informasi dengan digitalisasi, bangunan sejarah yang masih utuh, dan juga promosi di sosial media secara gencar. Sedangkan pada kelemahan yang dimiliki museum adalah keterbatasan ruang pameran, kurangnya penjelasan berbahasa Inggris yang terdapat pada pameran temporer, kurangnya kegiatan beragam yang menarik minat Gen Z, dan juga kurangnya sumber daya manusia yang berjaga di beberapa titik di lokasi museum. Baik, saya Aidil Fitra. Nah, untuk posisi di museum ini, saya bertugas sebagai edukator ya. Kalau jabatannya itu edukator, yang lebih kurang pekerjaannya itu melakukan pemanduan ya biasanya untuk pengunjung dan juga membuat program-program publik edukasi lainnya. Nah, kebetulan karena ini di weekend, saya yang bertugas weekend hari ini. Kalau museum ini sendiri itu di bawah kepemilikan siapa sih Pak? Kalau untuk museum, ini dulunya itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Lebih spesifiknya lagi itu di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Karena mungkin karena memang setelah kabinet baru ya, itu Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, jadi sekarang di bawah Kementerian Kebudayaan. Dan juga IHA itu ya? IHA itu ya, jadi memang IHA itu ya, atau bahasa yang itu kan IHA itu istilah aslinya ya, bisa juga disebut MCB, Museum dan Cagar Budaya. Nah, jadi memang ada beberapa museum yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, yang mana museum-museum di bawah Kementerian Kebudayaan itu dinaungi oleh sebuah lembaga yang namanya MCB atau IHA itu. Nah, jadi sekarang seperti di daerah DKI ya, ada misalnya seperti Museum Sumpah Pemuda, Museum Nasional, Museum Balai Kenti juga di Bogor gitu. Kemudian juga ada Museum Kebangkitan Nasional itu di bawah MCB atau IHA. Kalau museumnya saat ini tuh siapa Pak? Kalau sekarang istilahnya itu bukan kepala museum ya, tapi kita sebut pelaksana jabatan PJU ya, pelaksana jabatan unit gitu. Jadi sudah tidak seperti yang sebelum dibentuk MCD itu memang ada kepala unit gitu. Tapi saya nggak tahu juga nanti perubahannya sampai kapan gitu. Tapi untuk sekarang museum ini itu di bawah seorang PJU namanya Pak Vincenzius Agus Sulistia. Nah, kalau untuk struktur organisasi memang itu masih struktur organisasi yang lama. Yang ketika belum dibentuk di bawah naungan MCB atau IHA. Sedangkan sekarang mungkin sudah ada perubahan karena memang setelah dibentuknya atau setelah museum ini di bawah naungan MCB atau IHA, jadi ada beberapa pegawainya itu yang ditarik ke MCB-nya ataupun dipindah ke museum lain. Jadi memang sudah ada perubahan struktur organisasi. Tapi untuk struktur terbarunya mungkin nanti bisa saya infokan ya melalui pesan WA atau apa. Untuk kapasitas harian dari museumnya itu ditentukan berapa banyak Pak per harinya? Kalau kita memang kapasitas museum tidak terlalu besar ya, tapi kita belum pernah melebihi kapasitas juga, maksudnya sampai pengunjung itu benar-benar tidak tertampung itu membludak, itu belum pernah. Tapi memang kita tidak ngatur berapa jumlah kapasitas segala macam, cuma kita mengatur jadwal kunjungan aja. Jadi untuk pengunjung rombongan itu kita biasanya minta untuk reservasi terlebih dahulu, berkirim surat permohonan kunjungan. Nah, di situ kita bisa mengatur misalnya di tanggal tertentu itu kalau seandainya sudah ada pengunjung, misalnya pengunjung rombongan di pagi, siang ataupun di jadwal itu udah penuh, itu kita alihkan di hari lain gitu. Dan juga batas untuk peserta yang datang itu selama ini yang mengajukan permintaan kunjungan belum sampai di batas yang kita tidak bisa terima. Misalnya pernah kita terima rombongan besar itu 300 orang, itu tetap masih bisa kita terima. Kalau misalkan dari manajemennya sendiri yang dilaksanakan di museum itu seperti apa Pak? Iya, jadi kita kalau dulu ya, saya mengacu ke yang masih berdasarkan struktur organisasi itu, kita ada kepala museum, kemudian kepala museum ini dibantu oleh 2 orang, yang satu itu di kepala bagian tata usaha dan koordinator disebutnya koordinator tata usaha dan koordinator teknis. Nah, pasca dibentuknya MCB dan karena pegawainya sudah tidak terlalu banyak, nah sepertinya segala urusannya itu langsung ke PJ unit gitu. Walaupun sebenarnya PJ unit ini mungkin sudah menunjuk seseorang yang nanti akan membantunya, yang biasanya ada 2 ya, teknis sama TU, koordinator teknis, koordinator TU. Terus sekarang mungkin cuma 1 orang ya, tapi saya dan teman-teman juga sering langsung ke PJ unitnya aja gitu. Untuk gimana caranya museum ini tuh untuk mempromosikan supaya lebih banyak dikenal Pak? Selain mungkin di media sosial kan juga lumayan aktif sekali gitu kan, adminnya juga respon. Tadi itu mungkin ada lagi Pak, bagaimana cara promosinya? Jadi memang strategi utamanya tentunya melalui media sosial ya.
Sebenarnya kalau disebut museum ini dikenal apa enggak, kita bisa melihat dari jumlah viewers di media sosial yang lumayan gitu ya. Nah, cuma kita tidak bisa menjamin juga viewers yang sebanyak itu apakah bisa nanti benar-benar menjadi pengunjung di pengunjung langsung gitu, bukan pengunjung yang hanya di dunia maya gitu. Nah, kemudian kita juga ada beberapa kegiatan ya, agenda rutin yang tahunan misalnya gitu. Kalau dulu kita sering mengadakan seperti museum goes to school. Kalau kita bahasanya di kita itu penyuluhan ke sekolah, penyuluhan museum ke sekolah. Jadi kita yang jemput bola gitu. Jadi kita mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan informasi tentang museum dengan kemasan yang menarik gitu. Nah, dengan harapan nanti sekolah yang kita datangin itu juga berkunjung balik ke museum siswa-siswanya gitu. Dan juga beberapa kegiatan lain seperti misalnya kita ada pameran keliling, tapi beberapa kegiatan itu mungkin 1 tahun belakangan sudah tidak lagi. Kita malah lebih memfokuskan itu seperti virtual tour museum, jadi secara daring saja gitu. Nah, itu nanti juga bekerja sama dengan pihak distrik DKI dalam nanti mengelola sekolah-sekolah yang akan mengikuti virtual tour ini. Dan juga kita juga melakukan misalnya virtual tour untuk umum ya, yang nanti bisa melalui ada link pendaftaran gitu. Nah, selain itu juga ada agenda-agenda rutin yang mungkin tiap tahun kita laksanakan, seperti misalnya setiap tanggal 16 Agustus yang merupakan peringatan peristiwa perumusan naskah itu, kita selalu mengadakan yang namanya agenda aktivitas proklamasi gitu. Nah, itu juga banyak diikuti. Nah, mungkin kita lebih ke depannya itu kita lebih ke meningkatkan berita tentang pelaksanaannya ini gitu. Nah, kemudian juga seperti sekarang itu sedang berlangsung pameran di lantai 2 yang ini dijadwalkan itu sampai tanggal 14 Desember. Itu salah satu juga cara agar pengunjung itu bisa tertarik datang karena ada sesuatu yang baru, sehingga pengunjung yang sudah pernah kesini mau berulang gitu. Nah, tapi tetap saja yang utama itu kita mengandalkan media sosial pastinya. Selain misalnya ada dalam bentuk kerjasama dengan beberapa komunitas yang nanti mungkin komunitas ini yang akan menyebarluaskan informasi tentang museum ini gitu. Tapi tetap yang utama itu yang dan paling simpel mungkin ya yang paling mudah digunakan itu yang promosi melalui media sosial. Nah, museum ini kan juga termasuk educational tourism ya Pak. Iya. Jadi kayak banyak kan wisatawan berkunjung ya karena mau mempelajari sesuatu. Tapi kalau misalkan budaya sekarang misalkan kayak Gen Z tuh kebanyakan kan lebih suka sama hal-hal yang maksudnya yang up to date, instagramable gitu kan. Nah, kira-kira kesulitan apa sih Pak yang dari pihak manajemen rasakan setelah mungkin ada globalisasi nih, kayak masyarakat yang tadinya pengen belajar, jadinya pengennya yang simple aja, itu kayak gimana kesulitannya, dan juga bagaimana manajemen supaya bisa mendongkrak jumlah kunjungan. Jadi soal mengenai tentang kesukaan dari Gen Z ya, jadi kita memang sudah memikirkan hal itu juga, dan kita juga sudah merancang beberapa hal yang bisa kemungkinan bisa nanti untuk disukai Gen Z, menambah minat dari Gen Z untuk datang berkunjung. Nah, memang seharusnya kami bersepakat sebenarnya museum ini sudah harus direvitalisasi gitu. Jadi memang ini terakhir sekitar tahun 2012 terakhir bagaimana revitalisasi museum ini tentang tata ruang. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Aidil Fitra mengenai bagaimana progres museum untuk semakin berkembang lebih baik di era perkembangan zaman ini, ada tambahan bahwa memang museum menginginkan untuk membangun beberapa bangunan-bangunan baru di luar bangunan asli, seperti pembuatan kafe. Karena dilihat kafe sangat membuka peluang minat kunjungan bagi wisatawan, terutama wisatawan Gen Z. Selain itu, sebagai seorang edukator yang menyusun program-program di museum, beliau menyampaikan bahwa memang kedepannya akan banyak sekali program-program yang akan ditampilkan oleh museum, seperti workshop, seminar, webinar yang bekerja sama dengan museum-museum lainnya. Selain beberapa pertanyaan sebelumnya, saya juga mempertanyakan mengenai bagaimana budaya kerja yang berada di Museum Naskah Proklamasi. Beliau menyampaikan bahwa memang yang terutama pada museum ini adalah pelayanan non-profit. Karena berada di bawah pemerintah, maka harga tiket masuk yang ada di museum juga terbilang cukup murah, sehingga memang yang diutamakan adalah pelayanan yang terbaik sehingga wisatawan bisa mendapatkan pengalaman yang berkesan dan juga ilmu yang baru. Selain budaya kerja non-profit tersebut, beliau menyampaikan bahwa sebagai seorang yang bekerja di museum, tentunya dituntut lebih kreatif dan inovatif supaya tidak kalah dengan museum-museum lainnya. Selain itu juga bisa menarik wisatawan dengan kreativitas dan inovatif yang disusun oleh pihak-pihak museum. Selain itu, tentu sebagai tim kerja dituntut untuk
bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik juga. Saya juga berkesempatan untuk bertanya bagaimana manajemen aktivitas yang dilakukan museum sehingga mampu berkembang sejauh ini. Bapak Aidil Fitra menyampaikan bahwa manajemen aktivitas yang telah dilakukan adalah terutama dengan mendongkrak program promosi yang dilaksanakan baik melalui Instagram, TikTok, Facebook, hingga juga website resmi dari Museum Naskah Proklamasi. Hal itu bisa menjadi makin meningkatnya informasi yang boleh tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu, memang ada beberapa penambahan fasilitas yang dilakukan guna untuk menunjang kegiatan wisata yang lebih baik. Dan yang paling menarik adalah berkembangnya Museum Naskah Proklamasi menjadi museum digital yang ada di Jakarta. Misalnya, wisatawan bisa menonton audiovisual, bisa melihat layar informasi yang berisi sejarah, tokoh-tokoh proklamator, hingga komik yang didesain khusus dari Museum Naskah Proklamasi. Selain itu, pada ruangan tempat pengetikan Laksamana Muda Maeda, pihak museum menambahkan fasilitas berupa tombol bahasa yang bisa diakses dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang. Menurut Bapak Aidil Fitra, kendala yang dirasakan oleh pihak manajemen adalah kurangnya sumber daya manusia dan juga sumber pendanaan. Karena manajemen yang berada di bawah MCB membuat beberapa karyawan museum yang dipindahkan sehingga sumber daya manusia berkurang dan menjadi terhambatnya beberapa kegiatan-kegiatan di museum, misalnya promosi yang menjadi tidak konsisten maupun juga pelayanan-pelayanan lainnya seperti jasa tour guide, registrasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ditanyakan adalah apa rencana Museum Naskah Proklamasi untuk masa yang akan datang? Beliau menyampaikan bahwa memang rencana yang disusun oleh museum ke depannya semakin lebih progresif, mulai direncanakannya banyak workshop, seminar maupun juga webinar yang bekerja sama dengan museum, penambahan pameran temporer dan juga koleksi, dan jika memungkinkan maka ada penambahan beberapa fasilitas-fasilitas yang mungkin kurang baik pada masa ini. Selain itu juga tentunya akan ada penambahan kualitas pelayanan yang akan ditingkatkan dengan melibatkan beberapa pihak-pihak instansi pendidikan yang mungkin menawarkan mahasiswa atau mahasiswinya untuk melakukan internship di museum. Sekian video liputan di Museum Naskah Proklamasi. Semoga melalui video ini teman-teman semakin tertarik untuk belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga tertarik untuk berkunjung ke museum yang luar biasa ini. Sampai jumpa!